lagi pemirsa, kemarau panjang yang merupakan dampak dari fenomena El Nino dikatakan akan mencapai puncaknya pada akhir Agustus hingga September nanti. Imbasnya, sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekeringan parah, bahkan kesulitan mengakses air bersih. Salah satunya adalah Desa Sukamundur di Jawa Selatan. Halo guys, sekarang udah lebih dari 31 hari, tapi air masih belum nyala. Gimana gua mau mandi nih? Dah, harda aing euy. Panasan, kumaha ieu teh pemerintah. Ih. Duh, tolong banget lo pemerintahnya. Gue butuh solusinya, simpatinya, empatinya, gimana caranya. Halo teman semua, jadi di sini saya masih dalam keadaan kekeringan dan tidak ada air apapun untuk mandi pun bahkan saya susah. Tuh, lihat teman-teman, gak ada air kan? Saya belum mandi dari pagi, mohon bantuannya ya pemerintah setempat. Terima kasih. Saya mau ngasih tahu buat pemerintah dan gubernur dan semua yang bertanggung jawab ini gimana di desa saya nggak ada air. Saya harus cuci piring sebanyak ini pakai apa? Pakai tanah. Kumaha tuh Bapak, minta tolong, terima kasih. Kali ini gue lagi mau nyari sumber air bersih. Ini Lu pada kenapa? Aduh, gerah banget nih. duh, harda banget euy. Panasan aing teh. Kumaha ieu pemerintah. Oke guys, jadi gini Tim kami telah melaporkan langsung dari lokasi. Mari kita simak laporan dari Hanif Kurniawan. Lah mana anjir kok ini nggak ditelepon-telepon? Apaan sih lo ngaca mulu sobat? Ah, mau magan. Terima kasih Denas ya. Saat ini saya sedang berada di Desa Sukamundur, di mana dampak kekeringan telah melanda sejak 2 bulan terakhir. Seperti terlihat di belakang saya, banyak warga yang sedang mengantri air bersih, dan sumber air terdekat harus ditempuh dengan berjalan kaki hingga 5 km. Warga terpaksa mengandalkan bantuan tangki air dari pemerintah daerah, namun jumlahnya belum tercukupi. Halo Kak, saya izin bertanya dengan kakak siapa? Oh, saya dengan Naila. Kenapa ya Mas? Kak, bisa ceritakan kondisi Anda sehari-hari di sini sejak melandainya musim kemarau 2 bulan kebelakangan ini? Oh, tentunya saya sangat kesulitan air bersih ya. Apalagi terutama untuk minum, mandi, makan. Itu saya susah banget air bersih. Oke pemirsa, kondisi Desa Sukamundur belakangan ini telah terjadi kekeringan akibat musim kemarau yang panjang. Selain ancaman krisis pangan, kekurangan air bersih juga memicu kekhawatiran akan penyebaran penyakit. Kembali ke Dena. Terima kasih Hanif Kurniawan atas laporannya. Sungguh laporan yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami sudah menghubungi Dr. Alia Sinda, ahli klimatologi dari Institut Teknologi Bindeng. Selamat siang, Alia Sinda. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kemarau yang menyebabkan kekeringan di Jawa Selatan, Bu? El Nino telah memperparah pola kemarau di Indonesia pada tahun ini. Suhu permukaan laut di Pasifik yang menghangat perubahan sirkulasi udara, mengurangi pembentukan awan di wilayah kita. Diprediksi, kondisi ini akan bertahan hingga November dengan resiko cuaca yang ekstrim, seperti angin kencang dan kebakaran hutan. Baik, lalu langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan? Pemerintah perlu memperkuat distribusi logistik ke daerah yang terdampak, memperbaiki infrastruktur penampungan air, dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan air sehemat mungkin. Mitigasi jangka panjang seperti reboisasi itu juga krusial. Baik, terima kasih Dr. Alia Sinda atas partisipasinya. Pemirsa, mari kita bersama-sama berharap kondisi ini segera membaik. Sampai jumpa dalam berita selanjutnya. Setuju Vision. Berikut lampiran video animasi singkat tentang mitigasi bencana kekeringan. Langkah-langkah mitigasi bencana kekeringan. BMKG merilis daftar wilayah Indonesia yang akan disebut
mengalami hari tanpa hujan atau HTH. Sejumlah wilayah mengalami HTH dengan kategori yang sangat panjang dalam kurun waktu 31 sampai 60 hari. Dengan kondisi tersebut, BMKG memperkirakan adanya potensi kekeringan meteorologis di beberapa kabupaten atau kota. Kekeringan merupakan bencana yang disebabkan oleh minimnya ketersediaan air yang ditandai dengan yang pertama, penurunan curah hujan di suatu kawasan di bawah normal. Yang kedua, pasokan air di suatu daerah berkurang. Lalu, apa dampak dari kekeringan? Yang pertama, berkurangnya persediaan air. Yang kedua, meningkatnya potensi kebakaran lahan. Yang ketiga, manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi rentan penyakit. Mitigasi bencana kekeringan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah menetapkan skala prioritas penggunaan air. Yang kedua, pembentukan posko kekeringan di tingkat pusat dan daerah. Yang ketiga, pengembangan jaringan pengamatan iklim di kawasan rawan kekeringan. Selanjutnya, langkah-langkah mitigasi prabencana. Yang pertama, prioritas pemanfaatan sumber air. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, menyediakan daerah resapan air. Yang keempat, melakukan upaya konservasi air. Pada saat terjadi bencana yang harus kita lakukan, yang pertama adalah pembuatan sumur bor. Yang kedua, penyediaan air bersih dengan mobil tangki. Yang ketiga, penyemaian hujan buatan. Dan yang terakhir, pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat. Terima kasih.